pemain ini udah lolos tes, udah lolos segala macam administrasinya, baru nanti tim komunikasi akan mengumumkan secara resmi. Bikin bobotoh kaget, banding Persib ditolak, Ciro Alves gagal jalani laga perpisahan dengan Maung Bandung. Kabar buruk ini datang untuk winger Persib, Ciro Alves. Pasalnya, dia mendapatkan tambahan hukuman larangan bermain dalam 2 pertandingan dari Komite Disiplin PSSI. Sanksi itu merupakan imbas dari insiden penyikutan terhadap pemain Malut United yang berujung kartu merah langsung pada pekan ke-31 Liga 1. Meski banyak orang menilai itu merupakan gerakan refleks, namun, Komdis benar-benar tak memaafkan Ciro Alves. Dengan demikian, setelah absen pada laga kontra Barito Putra kemarin, pemain asal Brasil ini juga dipastikan tidak bisa memperkuat Persib dalam 2 laga terakhir musim ini, yaitu saat menghadapi Persita Tangerang dan Persis Solo. Selain larangan bermain, pemain bernomor punggung 77 itu juga dijatuhi denda sebesar 10 juta. Melihat kenyataan ini, Ciro Alves dipastikan tidak bisa menjalani laga perpisahan dengan klub berjulukan Maung Bandung itu di depan bobotoh. Seperti diketahui, Ciro Alves sebelumnya telah berpamitan untuk mengakhiri kiprahnya bersama Persib. Praktis, laga melawan Malut United menjadi pertandingan terakhirnya bersama Persib. Tentu, keputusan aneh ini cukup mengejutkan para bobotoh. Bobotoh menilai, banding yang dilakukan Persib selalu ditolak mentah-mentah. Bahkan, sebagian bobotoh juga membandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan Gajos pemain Persija Jakarta. Pada saat itu, Gajos juga melakukan pelanggaran yang berbahaya dan terkena kartu merah langsung. Namun, setelah pihak Persija melakukan banding dan banding tersebut diterima Komdis PSSI. Keputusan ini rupanya cukup disayangkan oleh pihak Persib Bandung. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan. Adhitya menilai Persib kini masih membutuhkan jasa Ciro Alves meski performa Ciro musim ini memang tak sebaik musim lalu. Namun, pemain berusia 34 tahun itu masih memiliki banyak kontribusi. Terlepas dari semuanya, Persib memastikan menghormati semua keputusan yang telah diambil Komdis PSSI. Kami cukup menyayangkan adanya hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Ciro Alves, terutama karena kehadirannya sangat kami butuhkan dalam momen-momen krusial akhir musim. Namun sebagai klub profesional, Persib senantiasa menghormati dan mematuhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin PSSI, ungkap Adhitya Putra Herawan. Selain kehilangan Ciro Alves, Persib juga dipastikan tidak bisa diperkuat 3 pemain lainnya saat menghadapi Persita Tangerang. Ketiga pemain itu adalah Muhammad Edo Febriansyah, Nick Kuipers, dan Kakang Rudianto. Edo tidak bisa bermain lantaran terkena akumulasi kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Barito Putra. Sedangkan Kuipers dan Kakang mendapat larangan bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Bisa rayakan gelar juara berminggu-minggu, Nick Kuipers dibuat kegirangan begini oleh para bobotoh. Tak seperti musim lalu yang menuntut Persib Bandung untuk menunggu hingga detik terakhir leg kedua di Madura untuk mengangkat trofi, musim ini terasa berbeda. Lebih tenang, lebih anggun, tapi tetap penuh letupan emosi. Ya, Persib menyegel gelar juara Liga 1 musim 2024-2025 saat kompetisi masih menyisakan 3 pertandingan. Dan yang lebih istimewa, mereka bisa merayakannya di hadapan puluhan ribu bobotoh di Stadion GBLA. Sesuatu yang tidak terjadi di musim lalu. Nick Kuipers, yang kembali jadi figur sentral di lini belakang Maung Bandung merasakan langsung perbedaan itu. Ia menyebut bahwa gelar musim ini punya keistimewaan tersendiri. Baginya, tak ada yang mengalahkan momen selebrasi bersama para bobotoh yang berdiri di tribun sejak awal musim. Di kota sendiri, di kandang sendiri. Persib tak hanya juara di klasemen, tapi juga juara di hati para pendukungnya. Nick tahu, gelar ini bukan akhir. Masih ada 1 pertandingan di GBLA, sebagai penutup sempurna untuk musim yang penuh kedewasaan, ketahanan, dan pembuktian. Musim lalu kami menjadi juara di Madura. Tapi kali ini berbeda, kami juara ketika masih menyisakan 3 pekan, 3 pertandingan dan kami bisa merayakannya bersama bobotoh. Jadi ini luar biasa. Ini adalah perasaan yang luar biasa berada di stadion. Pertandingan terakhir juga nantinya akan dijalani di kandang dan tentunya kami akan menikmati ini bersama, ungkap Nick Kuipers. Akhirnya tiba di Bandung,
Bojan Hoda langsung temui Sadil Ramdhani untuk bergabung dengan Maung Bandung. Tampaknya, pihak Persib Bandung tak lama lagi akan segera memperkenalkan Sadil Ramdhani ke publik. Hal ini lantaran, Sadil diketahui saat ini tengah berada di Bandung. Hal ini diketahui dari beberapa unggahan akun fanbase Persib yang memperlihatkan, jika pemain berusia 26 tahun tersebut sedang berbelanja di sebuah supermarket di kawasan Antapani. Ya, memang Sadil belakangan erat dikaitkan dengan Persib. Hal ini tak terlepas karena kontraknya di Sabah FC sudah habis dan sang pemain memutuskan meninggalkan klub Liga Super Malaysia tersebut. Rumor Sadil Ramdhani dikaitkan dengan Maung Bandung kini semakin kencang setelah kepergian Ciro Alves dari Maung Bandung pada akhir musim ini. Bahkan, pelatih Persib Bandung yakni Bojan Hoda secara belak-belakan berencana menemui Sadil Ramdhani. Meski begitu, Hoda mengaku belum mengetahui keberadaan Sadil yang tengah ada di Bandung. Hal ini lantaran, Sadil sendiri belum menghubunginya terkait keberadaannya saat ini. Pelatih berkepala pelontos itu tak menampik sangat berkeinginan menggunakan jasa Sadil. Apalagi, kualitas sang pemain juga masuk dalam kriteria yang diinginkan. Benarkah dia ada di Bandung? Ya, mungkin dia sedang liburan, karena Liga Malaysia sudah selesai. Tapi bagus Anda beritahu dia ada di Bandung. Saya akan coba bertemu dengannya. Saya harap bisa merekrut Sadil. Dia pemain yang lumayan bagus, cukup cepat, bagus dalam duel 1 lawan 1. Saya suka, ungkap Bojan Hoda. Kunci juara lebih cepat, Hoda fokuskan bentuk skuad untuk musim depan. Begini pengakuannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda, mengaku mulai membentuk skuad untuk musim depan. Hal ini lantaran, regenerasi tim kini mulai diperhitungkan. Bojan Hoda menyebut beban beratnya mulai berkurang setelah tim berjuluk Maung Bandung resmi mengunci gelar juara Liga 1 2024-2025. Namun, tekanan baru muncul karena kini ia harus bersiap menatap musim depan. Persib dipastikan menjadi kampiun Liga 1 usai koleksi poin yang mereka punya sudah tak mampu dikejar tim lain. Meski beban persaingan gelar telah selesai, Bojan menyebut bahwa pekerjaan rumah Persib masih banyak. Salah satu perhatian utamanya adalah kondisi rumput Stadion GBLA yang dinilai mulai menurun kualitasnya. Tak hanya infrastruktur, pelatih asal Kroasia itu juga mulai menyusun strategi pembentukan skuad untuk musim mendatang. Senang bisa menjadi juara 3 pekan sebelum musim berakhir, tekanannya jelas berkurang. Kami perlu perbaikan di beberapa aspek, klub saat ini tengah mendorong perbaikan fasilitas latihan, dan rumput di GBLA juga butuh perhatian serius. Kami harus mulai mempertahankan pemain kunci dan juga mendatangkan pemain baru untuk memperkuat area tertentu. Namun, belum bisa saya komentari sekarang, kita lihat saja nanti, ungkap Bojan Hoda.